Think keras, think positive with us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam listener semuanya dimanapun kalian berada. Barengan sama gue Anissa Putri yang bakal nemenin kalian dalam acara Think Keras, Think Positive with Us. Hari ini Sabtu jam 7 malam. Biasanya tuh jomblo-jomblo tahu ya, ini tuh malam minggu. Dan jomblo tuh paling gak suka sama malam minggu karena katanya sih sakit mata ngeliat para pasangan-pasangan tuh malam-malam gitu berkeliaran di depan mata kalian. Tapi jomblo juga gak boleh mengurung diri gitu di kamar. Mendingan kalian seru-seruan bareng sama gue Anissa Putri yang bakal nemenin kalian selama 45 menit ke depan. Dan gue bakal ngebahas tentang suka duka kegiatan secara online khususnya buat para mahasiswa. Oke, tadi gue ngomongin tentang suka duka. Nah, kalian tahu gitu ya, kalau misalnya ngomongin suka dan duka dalam kegiatan online ini harusnya banyak sukanya. Tapi ternyata justru malah lebih banyak dukanya ketimbang sukanya. Kenapa sih bisa hal ini terjadi padahal kita tuh jelas-jelas nggak bertatapan muka gitu ya, nggak bisa ketemu secara langsung selama 12 purnama. Coba bayangin ya kan, udah lama banget kita nggak ketemu, tapi malah bisa bikin kita banyak dukanya gitu. Belum lagi masalah check out ya, online shopping gitu kan. Terus juga belum lagi masalah-masalah percintaan, belum lagi tugas numpuk dikejar deadline. Aduh, pasti listener tuh ngerasa semua tuh kayak yang apa yang gue rasain gitu ya, kayak yang aduh bebannya banyak banget gitu kan. Tapi bukan cuma itu doang yang bakalan gue bahas, karena bakalan banyak banget pembahasan yang kita akan merasa senasib sepenanggungan. Pokoknya jangan di skip podcast ini karena gue bakal lanjutin tetap bareng sama gue Think Keras Podcast, Think Positive with Us. Think keras podcast. Listener, malam minggu gini saatnya kita beristirahat dari seluruh kegiatan semu. Pasti listener tuh bertanya-tanya kenapa sih kegiatannya semu. Kalian ngerasa nggak kalau semua kegiatan ini dilakukan secara online? Yang kalau menurut gue semuanya itu ya kita nggak bisa tatap-tatapan secara langsung gitu, nggak bisa ketemu dan ngobrol secara langsung. Karena belajar aja dari rumah secara online, terus mau silaturahmi aja online juga. Atau ada yang cuma di rumah aja gitu kan, kayak ngantor, kerja itu cuma di rumah aja juga secara online. Bayangin kan, apalagi yang para pasangan-pasangan mungkin jomblo pada seneng kali ya kalau ngeliat pasangan yang gak pergi kemana-mana. Karena pandemi ini pasti pasangan-pasangan tuh pada gak kemana-mana, harus skip dulu buat jalan bareng gitu kan. Gimana nggak di skip coba, kan namanya lagi corona kayak gini, kita juga harus menjaga kesehatan kita. Karena serem banget ya, pandemi ini tuh semakin hari justru semakin membesar, bukannya malah menurun, justru benar-benar butuh perhatian yang cukup. Pokoknya tuh masyarakat juga tuh jangan lengah soal kesehatan gitu, karena kesehatan tuh paling utama di pandemi saat ini. Pokoknya titip pesan buat kalian semua, jaga kesehatan. By the way, anyway, busway, listener ngerasa gak sih ya akhir-akhir ini tuh kayaknya banyak banget masalah gitu kan. Gak cuma 1, 2, 3 ataupun 4, banyak banget sih. Kalau gue sih ngerasanya banyak banget gitu. Dan gue ngerasa kayak semakin kesini tuh kayak ada masalah yang memang awalnya tuh bukan masalah yang penting gitu, biasa aja sih, orang tuh nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tapi justru sekarang itu penting banget. Kalian tahu itu apa? Internet. Karena internet tuh menjadi kebutuhan utama kita dalam kehidupan saat ini. Gimana nggak jadi kebutuhan utama gitu kan? Lo bayangin gitu kan, lo buka laptop bangun tidur nih, baru melek mata langsung udah Zoom gitu ya. Apalagi yang buat mahasiswa nih, udah Zoom sama dosen. Terus lo tahu apalagi lo bayangin buka mata terus langsung pakai mukena buat yang pakai kerudung ya kan. Terus belum lagi nih kalau misalnya ternyata lo abis begadang gitu malam-malam, terus lo tiba-tiba nama lo dipanggil, coba Anissa on cam ya. Wah, itu
bete banget sih, kayak yang aduh ya ampun males banget deh gue. Pasti kalian tuh nyari-nyari alasan yang aduh pak saya kameranya rusak, aduh pak mic saya nggak bisa dinyalain, banyak banget deh alasan-alasan yang kayak gitu. Karena kalian tahu nih, apalagi internet itu dipakai tuh bareng-bareng gitu kan. Bukan cuma gue aja gitu yang pakai internet, pasti kan seluruh Indonesia tuh secara barengan gitu kan pakai internet, dan pasti banyak banget kendala-kendala yang bakalan kita hadapin gitu, bukan cuma tentang jaringan doang gitu ya. Masalah kuota habis juga bisa jadi masalahnya. Pokoknya macem-macem banget lah ya masalah-masalah itu. Oke, dari tadi gue bahas tentang masalah-masalah gitu, masalah kehidupan. Tapi di saat pandemi ini juga banyak banget tren-tren yang menurut gue tuh masyarakat pada lakuin gitu, dan gue sendiri pun ngelakuin. Karena kayak apa ya, waktu itu tuh awal-awal dalgona itu tuh sampai gue bikin itu tuh ya Allah susah banget ya, lu kocokin si kopinya itu pakai garpu, bayangin. Dan jujur gue gagal sih bikin itu. Terus belum lagi tren zaman awal-awal TikTok ya ampun, banyak banget kayak seluruh Indonesia pada bikin TikTok ya kan, apalagi sekarang juga TikTok udah menyebar luas gitu. Dan menurut gue ini masyarakat ngelakuin ini karena ya biar semata-mata nggak stres karena di rumah aja gitu kan. Dan tentunya secara sadar nggak sadar banyak banget hal yang justru mempengaruhi psikologis kita. Kok bisa gitu ya mempengaruhi psikologis kita, padahal kita cuma di rumah aja gitu, nggak kemana-mana, tapi bisa mempengaruhi psikologis. Pasti kalian berpikir-pikir gitu kan, penasaran banget pokoknya. Pasti kan? Karena gue sendiri juga penasaran gitu. Pokoknya jangan di skip, tetap di Tinker Us Podcast, Think Positive with Us. Tinker Us Podcast. Tinker Us Podcast, Think Positive with Us. Sebelum kita jauh membahas tentang psikologi gitu tentunya kan, gue bakalan ngomongin gitu, kalau banyak banget gitu ternyata orang-orang yang menganggap bahwa psikologi itu adalah hal yang aneh gitu kan. Padahal tuh sebenarnya psikologi itu adalah, menurut gue adalah ilmu yang kita harus tahu tentang kesehatan mental diri kita maupun orang lain. Tapi kita harus lebih memperhatikan kesehatan mental kita sendiri, karena itu adalah hal yang paling utama. Tapi ternyata faktanya banyak banget orang yang menganggap bahwa orang yang kurang psikologinya atau psikologinya terganggu adalah orang gila. Sayang banget kalau misalnya ada orang yang beranggapan kayak gitu. Karena menurut gue orang-orang yang psikologinya terganggu justru butuh perhatian lebih dari lingkungan sekitar, keluarga, teman-teman, pokoknya butuh perhatian gitu ya. Dan mungkin semakin kesini ada juga orang yang merasa dan beranggapan bahwa karena nih saking capeknya gitu kan kegiatan secara online, merasa bahwa kayaknya gue salah nih buat pilih jurusan gitu. Tapi kalau gue sendiri pilih jurusan itu memang ya kemauan gue. Atau mungkin listener ada yang jurusannya gitu ya, pengennya gitu masuk universitas ini, masuk universitas itu, terus jurusan ini itu dari kemauan orang tua gitu kan. Pastinya dituntut untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan. Tapi tentunya hal-hal tersebut juga justru dapat mempengaruhi psikologis kita. Nah, gue di sini bakalan kasih tahu tipsnya buat menghadapi perkuliahan secara online, apalagi kayak di rumah aja gini. Pasti kan gue bilang tuh dari tadi kan, walaupun cuma di rumah aja, psikologi kita juga bisa terganggu. Tips yang pertama, lo harus tahu seberapa besar nyali lo. Kenapa nyali ini jadi pembahasan utama? Karena kalau lo nggak punya nyali, gimana caranya lo bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan lo? Karena akan banyak banget permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu kan. Belum lagi di masa pandemi kayak gini, kita melakukan kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu kan. Apalagi buat anak-anak yang aktif, energik, anak-anak organisasi nih yang biasanya paling semangat banget, udah sibuk sama kegiatan UKM-nya, terus juga perkuliahannya, belum juga tugasnya,
belum juga yang namanya disuruh-suruh sama nyokap gitu. Kan itu banyak banget gitu kan, kayak kegiatan-kegiatan kayak gitu. Dan menurut gue ini adalah suatu masalah yang memang harus diselesaikan, karena kalau nggak diselesaikan justru akan menjadi beban dan kita ngerasa capek banget gitu kan buat melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan dari kegiatan-kegiatan yang tadi gue sebutin itu, pasti kalian harus tetap bertanggung jawab dari kegiatan yang memang udah kalian putuskan untuk berkomitmen nih. Kalian udah berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Kalian harus bisa bertanggung jawab. Jangan kalian merasa, aduh gue punya banyak beban nih gitu kan. Nggak usah gue kerjain, atau yang yaudahlah diemin aja, mungkin nanti juga bakalan ada yang ngerjain gitu kan. Apalagi kalau misalnya tugasnya tugas kelompok gitu. Kalian ngerasa capek dari organisasi, banyak tuntutan, terus ternyata kalian malah lalai di kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Itu nggak boleh banget, karena itu juga menjadi hal yang justru harus kalian lakukan gitu, kewajiban yang harus kalian lakukan gitu. Dan kalian harus bisa memanage waktu kalian, karena gue tahu banget gitu banyak banget masalah-masalah ya. Selain kalian sibuk di UKM, ada juga tentang ya karena kalian sibuk itu tuh jadi malah berpengaruh sama kuliah kalian. Tadi gue bilang ada jadinya tuh kalian tidak bisa berkontribusi justru di kegiatan-kegiatan kelompok, tugas-tugas kelompok. Pokoknya kurang-kurangin hal kayak gitu, karena teman-teman kalian tuh justru yang ngerjain tuh pasti jadi tambah beban, itu jadi double atau triple gitu kan, karena dia juga mungkin ada kerjaan juga gitu kayak yang lo lakuin, tapi mungkin dia tidak mengutarakannya gitu kan ke kalian. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang memang sibuk banget, kalian harus bisa, gue bahas lagi untuk bisa memanage waktu kalian, karena akan banyak orang-orang yang kalian korbankan dari kelalaian yang akan kalian buat gitu. Nah, dari contoh-contoh itu kalian harus bisa mengatasi, karena memang harus diatasi, jangan malah dianggap enteng. Karena gue bilang tadi akan banyak banget korbannya gitu ya listener semua. Oke, tadi gue udah ngejelasin gimana caranya kalian mengatasi diri kalian yang memang merasa melalaikan kewajiban. Ini buat orang yang menjadi korban dari orang-orang yang melalaikan kewajiban tersebut. Kalian harus tegas dan juga jangan takut buat mendisiplinkan mereka, karena jangan sampai justru mereka malah ngerasa dia nggak komen apa-apa gitu kan. Nah, kalian harus bisa tuh mengambil keputusan untuk lo harus tahu kewajiban lo apa gitu kan. Jadi pokoknya jangan takut buat nggak ditemenin gitu loh. Kalian juga harus kasihan sama diri kalian, karena menurut gue hal utama yang harus dipikirkan itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Dia aja nggak mempedulikan kewajiban dia. Nah, kita juga harus memikirkan kewajiban diri kita. Dan mungkin nih gue secara sadar maupun gak sadar gitu, gue pernah mengalami hal-hal yang memang kalian alami gitu kan. Dan menurut gue apalagi sekarang tuh lagi pandemi kayak gini gitu kan. Belum lagi tuh mereka nih yang banyak banget alasannya, ntar alasannya mati listrik, kuota gue habis, atau aduh gue lagi di luar nih. Pokoknya jangan didengerin deh anak-anak yang kayak gitu. Kalau lo gak bisa berkontribusi, nama lo gue coret. Kayak gitu aja, jangan takut sama mereka. Atau bisa juga kalian laporin aja langsung ke dosennya kalau misalnya ada teman kalian yang gak ikut andil dalam tugas kelompok. Dan kalau tugas individu kalian juga harus lebih giat lagi, karena ini adalah nilai untuk diri kalian. Jangan males-malesan yang penting jadi. Nah, jangan yang kayak gitu. Kalau bisa kalian bikin tugas yang memang lebih keren daripada teman kalian. Pesan gue di sini buat kalian semua, yuk kita coba bareng-bareng untuk merubah diri kita gitu kan. Merubah yang tadinya malas-malesan, yang tadinya memang aktif di organisasi terus kuliahnya dilupain. Kalian jangan menganggap enteng hal tersebut gitu kan. Kalian juga harus memikirkan diri kalian. Pokoknya tetap semangat buat menjalani ke perkuliahan secara online ini, karena gue tahu perkuliahan secara online ini memang gak mudah, tapi gue yakinin kalian bisa dan kalian harus tetap semangat.
Tips yang kedua, kalian harus kenal siapa diri kalian sendiri. Karena menurut gue ini tuh penting banget. Kalau misalnya kalian gak kenal sama diri kalian sendiri, gimana kalian mau ngejalanin kehidupan gitu. Biasanya kalau orang-orang yang gak kenal sama dirinya sendiri gitu ya, apa yang diri kita mau, biasanya mereka tuh orang-orangnya tuh yang oh ya mangut-mangut aja gitu, kayak oke, kalau misalnya disuruh ini, oh ya oke gitu. Kalau misalnya diperintahin apa gitu sama temannya, dia langsung ngelakuin gitu, kayak lebih nggak mikirin diri dia sendiri, nggak mikirin sama perasaan dia sendiri. Karena ini nih jadi banyak banget masalahnya gitu, dan menurut gue ini jadi perhatian juga karena ini menyangkut diri kita sendiri, kesehatan diri kita sendiri. Dan gue ngerasa nih kita nih ada di fase quarter life crisis. Mungkin beberapa orang gitu ya, beberapa mahasiswa yang masih jarang dengar gitu quarter life crisis tuh apa sebenarnya kan. For your information gitu ya, kalau ternyata life quarter crisis ini adalah suatu permasalahan yang memang terjadi pada usia 20 tahunan. Nah, kan pasti ini banyak banget yang lagi umurnya tuh memang memasuki fase 20 tahun gitu, dan merasa bahwa permasalahan-permasalahan itu mulai muncul nih di fase-fase umur-umur yang sekarang ini gitu kan. Oke, itu penjelasan dari si quarter life crisis tadi. Ini gue bakal balik lagi ke permasalahan gimana caranya kalian bisa mengenali diri kalian. Karena menurut gue ini modal dan hal yang penting banget lah. Informasi yang gue berikan ini adalah informasi yang menurut gue penting banget gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mengenali diri kita, gimana kita bisa mengenali orang lain? Tadi gue bilang kita harus tahu gitu kan siapa diri kita sebenarnya. Nah tentunya hal ini tuh nggak bisa yang semena-mena tiba-tiba langsung ketemu nih gitu kan. Kita juga harus peka sama diri kita sendiri. Kita harus tahu potensi-potensi yang memang kita miliki, yang justru akan menjadi sebuah motivasi untuk diri kalian gitu kan. Ketika kita menemukan potensi itu, artinya kita tahu nih, oh iya passion gue di sini loh, oh iya passion gue suka sama fotografi, atau passion gue suka banget, gue juga suka banget gitu. Misalnya kalian tuh yang ada yang banyak ngomong gitu kan, buat orang-orang yang banyak banget potensi-potensi yang mungkin nggak kalian sadarin. Coba deh kalian lihat lagi apa sih sebenarnya yang potensi yang ada di dalam diri kalian. Karena memang potensi ini ada beberapa orang yang justru merasa potensi itu harus ada atau harus diakui oleh orang lain. Kalau dilihat-lihat nih sebenarnya nggak susah gitu kita untuk mengetahui siapa diri kita dan juga apa sih kemauan yang ada di dalam diri kita. Karena menurut gue hal ini juga harus kita ketahuin, dan kalian bisa coba untuk membuat diri kalian tuh relax. Kalau misalnya kalian udah relax, pikiran juga jadi tenang, terus dari situ kalian bisa manfaatin nih buat cari tahu kepribadian kalian dan juga potensi-potensi yang memang ada dalam diri kalian gitu. Setelah kalian tahu kan, jadi kalian bisa termotivasi gitu. Oh iya ternyata gue keren banget nih kalau kayak gini. Kan dari situ tuh ada timbul rasa semangat dan oh iya gue harus bisa lebih dari itu. Dari situ kalian bisa termotivasi dan diri kalian merasa setelah ini apa ya yang harus gue lakuin. Nah itu kan jadi menurut gue adalah satu perkembangan yang memang harus kalian lakukan. Karena banyak orang yang merasa gue kayaknya kayak gini aja, diem aja gitu. Jangan merasa yang kalian harus stuck karena ngelihat orang lain jauh di depan kalian malah stuck diem aja. Nah daripada kalian diem aja, kalian dari situ harus bisa, gue bilang tadi, kalian harus bisa relax gitu. Jangan yang merasa aduh gue kalah nih, jangan kayak gitu. Jadi kalian harus tetap bisa, oh dia satu langkah lebih maju dari gue, artinya besok
gue minimal ya bisa mendekati lah dari dia, kayak gitu ya. Jadi jangan mempunyai pikiran bahwa kalian itu lemah dan gak bisa melakukan hal yang lebih baik daripada orang lain. Nah, menurut gue kan kalian kalau udah kenal itu tuh, ini hal yang menurut gue cukup dan sangat bermakna. Karena ketika kalian udah menemukan gitu kan, udah ada petunjuk nih, oh iya gue kayak gini, kalian udah mulai peka nih sama diri kalian sendiri gitu kan. Dari situ kalian bisa membangun kepercayaan diri. Mungkin ada orang yang tadinya tuh nggak pede gitu kan, jadi bisa, oh iya gue bisa nih melakukan hal ini. Jadi besok harusnya gue aja deh yang melakukan hal itu, karena gue udah percaya diri untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Karena menurut gue membangun rasa kepercayaan diri itu gak mudah, dan masih banyak banget orang yang kurang percaya diri. Dan menurut gue karena lo lagi dengerin podcast ini, coba buat rubah diri kalian untuk menjadi lebih percaya diri sama diri kalian sendiri. Karena ini bisa membangun hal yang cukup positif untuk diri kita dan berdampak baik pada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Tips gue, tetap jadilah diri kalian sendiri walaupun gue tahu hal ini susah banget untuk direalisasikan. Dan setelah kalian mengenali diri kalian sendiri, tentunya kalian bisa paham dan banyak melakukan hal yang kalian sukai dan mengurangi hal-hal yang memang tidak perlu kalian lakukan. Setelah ini ada tips yang ketiga, jangan di skip, tetap di Tinker Us Podcast, Think Positive with Us. Tinker Us Podcast. Aduh, susah nafas nih kalau pakai masker begini. Iya ya, jadi sulit beraktivitas kalau pakai masker. Mau bernapas bebas aja, kenapa susah banget? Ah, lepas aja deh kalau gitu. Iya nih, gue juga mau ikutan lepas masker aja. Kok masker kalian dicopot sih? Ayo dong dipakai lagi. Ingat loh teman-teman, virus corona ini sangat berbahaya. Kalau kita lengah sedikit, dampaknya tidak hanya merugikan diri kita sendiri, namun juga membahayakan orang lain yang ada di sekitar kita. Mulai sekarang, yuk kita patuhi semua protokol kesehatan 3M, mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang di sekitar, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Mari bersama melawan corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB dan didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tinker Us Podcast. Tinker Us Podcast, Think Positive with Us. Oke, yang sekarang ini gue bakalan bahas tips yang ketiga. Karena ini adalah tips terakhir nih. Kalian, menurut gue ini merupakan kesimpulan ataupun hal yang memang juga penting gitu dari tips yang ke-1 dan juga yang tips yang kedua gitu kan. Karena di tips yang ketiga ini, kalian harus bisa mengubah pola pikir kalian. Kalian pasti kaget kan? Kok emang harus gitu ya gue ngubah pola pikir gue gitu kan. Menurut gue ketika lo mencoba untuk mengubah pola pikir ini, kalian bisa banget melatih cara kalian berpikir. Misalnya dengan cara kayak membayangkan suatu kesuksesan yang akan terjadi dalam diri kalian gitu kan. Misalnya nih, lo nggak kuliah gitu, tapi lo pengen punya kerjaan yang lebih baik dan sama seperti anak-anak yang kuliah gitu kan. Nah dari situ lo harus bisa, oh iya berarti gue harus bisa lebih semangat dong. Artinya gue harus bisa dan harus mengejar kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh orang-orang yang kuliah gitu. Dan gue nggak kuliah nih, gue harus gimana ya? Kayaknya gue harus lebih aktif lagi. Atau kalian bisa ikut pelatihan-pelatihan, kalian bisa ikut seminar-seminar, atau juga kalian bisa menguji diri kalian. Misalnya kalian balik lagi ke tips yang 1 dan 2 gitu kan. Kalian harus tahu potensi diri kalian harus punya nyali buat ngelakuin hal tersebut. Karena
Tentunya hal ini dapat membantu diri kalian untuk mendapatkan sisi baik dari diri kalian sendiri gitu. Dan menurut gue ini adalah hal yang memang cukup untuk kita ketahui, dan di saat kita mencoba untuk mengubah pola pikir kita, tentunya kita juga jangan lupa buat tidur yang cukup, jangan begadang gitu kan, jangan terlalu stres gitu. Tetap harus bisa beristirahat gitu. Kenapa tadi gue bilang dan gue sisipin kata bahwa kita harus tidur yang cukup gitu kan? Karena ketika kita merasa capek setelah melakukan kegiatan, pastinya akan mempengaruhi emosional kita gitu kan. Jadi menurut gue ketika kita merasa emosional kita mulai naik gitu ya, ketika kita berbicara sama orang lain, ketika kita ngobrol sama orang lain, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kenapa harus mengendalikan? Karena kita nggak tahu nih, orang lain ini justru nggak tahu kalau misalnya kalian itu abis capek gitu kan, dan orang lain ini justru misalkan ada kata-kata yang memang menyinggung diri kalian gitu, jadinya kan kalian bete gitu sama dia, malah jadi males deh gue ngobrol lagi sama dia. Nah, hal itu harus dihindari, dan ketika hal itu mulai dan akan terjadi sama diri kalian, gue bilang tadi, kalian harus bisa mengendalikan diri kalian. Karena ketika kita bisa mengendalikan diri kita juga, orang lain juga bisa nyaman sama kita ketika kita ngobrol. Kalau misalnya dia lagi ngobrol terus tiba-tiba kamu tersinggung atau tiba-tiba lo bete, pasti kan raut wajah kita tuh kelihatan dong, kelihatan mukanya, tuh orang kok jadi kayak gitu. Terus jadinya obrolan kita jadinya nggak asik lagi tuh kalau misalnya ada salah satu orang yang memang tersinggung sama pembicaraan yang memang lagi dibicarakan gitu kan. Padahal orang lain itu nggak tahu kalau misalnya ternyata bukan tersinggung yang gimana-gimana, tapi karena dia capek dan malah tersinggung karena rasa lelahnya dia itu. Jadi malah lebih kecenderung emosionalnya dia lebih meningkat gitu kan. Menurut gue itu aja sih tips-tips yang bisa gue kasih buat listener semuanya. Abis ini gue bakalan ajak kalian buat dengerin informasi yang lebih menarik lagi dari narasumber yang gak kalah kerennya dari informasi yang udah gue kasih buat kalian. So, tetap di Thinker Us Podcast, Think Positive with Us. Thinker Us Podcast. Thinker Us Podcast, Think Positive with Us. Halo listener, gimana informasi yang tadi? Bermanfaat banget kan? Nah sekarang gue bakalan wawancara bareng sama narasumber yang pastinya gak kalah keren sama informasi yang tadi udah gue kasih buat kalian. Nah langsung aja kita ngobrol bareng sama narasumber kita, yaitu Nadila dari Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Nadila. Halo Anissa. Nah, ini dia Nadila, coba nggak kalah cantiknya sumpah. Gimana kabarnya Nadila? Cantik banget kamu hari ini. Alhamdulillah baik. Oke, coba kamu kenalin dulu deh biar listener tuh pada tahu kalau misalnya kamu ini Nadila, seorang mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Halo listener, kenalin. Aku Nadila, mahasiswi semester 4 jurusan Psikologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Anyway, seneng banget nih malam minggu bersama Improvers. Iya dong, malam minggu gini kita bakal seru-seruan bareng. Apalagi sekarang lagi semester 4 ya kan. Kita bakalan ngobrolin tentang kesibukan di semester 4 ini. Gimana Nadila, sibuk banget nggak di semester 4 ini? Tentunya kalau ditanya sibuk, pasti sibuk ya. Dengan tugas yang makin kesini tuh makin berat dan makin numpuk. Tapi ya dijalanin aja, dan aku juga aktif juga di salah satu UKM yang ada di kampus. Oke, emang sih kayak aku juga sendiri ngerasa pusing banget sih, kayak aduh nih semester 4 tuh benar-benar perkuliahannya tuh padet banget ya kan ya. Kayak aku sih orangnya gak terlalu aktif sih di UKM, tapi kalau kamu tuh aktif nggak sih di UKM gitu? Kalau boleh tahu nih. Kalau di aku sih di UKM tuh aktif sih, terutama aku aktifnya itu di UKM pencaksilat ya, karena emang dari dulu itu
hobi aku, makanya di kuliah ini aku nggak mau menyanyiakan hobiku itu dong. Nah, meskipun daring gini, aku tuh tetap latihan setiap hari, Senin sampai Jumat. Dengan cara tuh setiap anggota bikin video, save recorder, latihan mandiri, lalu dikirim lewat Google Drive. Nah, hari ini kan Sabtunya semua anggota, pelatih melakukan evaluasi latihan kita melalui Google Meet atau Zoom. Jadi untuk evaluasi latihan mandiri kita gitu biar lebih nantinya bagus lagi itu Nisa. Oke, berarti selama daring ini, berarti kamu tetap aktif ya di UKM gitu kan ya? Kamu ngerasa kayak ribet gitu, kayak agak bikin agak beban nggak sih? Karena kan pasti kan UKM dengan juga UKM dengan juga perkuliahan pastinya kan kita harus bisa manage waktunya gitu kan. Kamu tuh ngerasa itu hal yang agak bikin kamu pusing atau ribet gitu? Ngerasa gitu nggak sih? Iya nih alhamdulillah, tapi aku tuh gimana ya, sering aku bawa enjoy aja sih Nis. Ya walaupun deadline-nya itu hampir semuanya berbarengan dan itu tuh dikasih waktu juga cuma sedikit. Dan jujur aku terkadang rasa stres juga dengan tugas itu. Wah, berarti sama ya, sama-sama kayak ngerasa aduh pusing banget, stres banget sih. Kayak pernah kayak sampai saking stresnya kamu pernah nggak sih kayak pengen nangis banget gitu ngerjain tugas banyak banget, terus belum lagi harus ngerjain tugas-tugas UKM di mana tuh pasti setiap UKM yang kita ikutin tuh kan pasti ada event ya, pastinya kita juga harus bertanggung jawab dari masing-masing divisi. Nah, kamu tuh ngerasa kayak gimana cara menyelesaikan atau menangani stres yang kamu alami gitu? Biar sobat listener juga tuh tahu gitu gimana cara mengatasinya dari kamu. Kalau dari aku sih, kalau gara-gara tugas hampir nangis, pastinya pernah ya. Dan kalau untuk mengatasinya, biasanya sih aku antara olahraga, refreshing, nonton drama Korea nih yang pastinya aku suka atau Biko. Dan juga aku ikut UKM itu. Jadi buat kegiatan tambahan aja, buat pelampiasan stresku itu sih. Oke, berarti kita harus banyak juga ngelakuin hal yang memang bisa positif gitu ya, maksudnya bisa membuat diri kita tuh lebih semangat lagi selain kita belajar gitu kan. Karena kita tuh harus bisa manage juga nih antara perkuliahan dan juga UKM, karena itu sama-sama pentingnya, ya nggak? Karena ketika kita sudah berkomitmen untuk melakukan kedua hal tersebut, artinya kita harus bisa membagi waktunya, benar nggak sih? Ya bener banget dong pastinya. Sekarang nih pasti listener tuh pada penasaran semuanya. Nah, pasti listener tuh penasaran kan, gimana dan apa aja nih jenis-jenis dari stres. Karena mungkin bagi sebagian orang menganggap stres itu cuma satu doang, ya nggak sih? Mending aku tanya dulu ya ke listeners. Listeners mungkin merasa ya kalau dari ini tuh sangat monoton. Iya nggak sih? Banyak tugas, bosan di rumah. Terus listener juga pasti mudah marah kan atau sensian. Nah, hal itulah yang akan menimbulkan stres akademik. Stres akademik itu adalah suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental, atau emosi yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa. Sehingga mereka tuh semakin terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan yang ada di sekolah ataupun universitas listener masing-masing. Stres akademik ini tuh juga dapat berpotensi membagi fokus dan mengganggu proses pembelajaran daring kalian loh. Benar banget, karena kita tuh tetap dituntut untuk aktif, kita juga harus harus bisa memahami diri kita sendiri, dan kadang listener sendiri tuh kadang suka tidak tidak bisa memanage dirinya sampai kayak gak mikirin dirinya nih, lupa makan, sampai hal-hal kecil tuh tidak dipikirin gitu sama diri kita sendiri karena kita saking sibuknya untuk melakukan perkuliahan online ataupun kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan dengan kegiatan kampus, ya kan. Nah, pasti dari kejadian-kejadian stres-stres yang dialami mahasiswa ini ada gejalanya kan, Nabila. Nah, menurut kamu tuh gejalanya apa nih yang sudah kamu ketahui gitu? Siapa tahu listener bisa mengetahui sejak dini bahwa stres itu harus dikenali dan juga kita harus memahami stres yang kita alami begitu.
Sebenarnya gejala-gejala itu tuh sering kita alami ya secara nggak sengaja. Nah, gejalanya itu seperti kita nggak fokus dengan pembelajaran daring. Terus juga pasti kalian pernah lah mengalami kayak pas awal daring tuh kalian sangat menikmati gitu proses daring ini karena ya cuman join room, absen, ngerjain tugas. Dalam artian kita bisa mengikuti proses pembelajaran itu tuh dengan melakukan kegiatan lain. Namun lama-kelamaan pasti kalian tuh merasa gelisah sendiri, bosan dengan semuanya, moodnya nggak bagus, cepet marah, dan hal-hal yang signifikan banget lah, yang maksudnya tuh kayak, kok aku tuh dulu gak kayak gini, tapi kok sekarang kayak gini. Itu bisa menjadi gejala umum dan gejala awal dari stres akademik sih. Oke, berarti kalau misalnya kita tidak menyadari, kita bisa membahayakan diri kita sendiri ya, membahayakannya dalam artian kita nanti tiba-tiba bisa jadi sakit gitu, jadi lemah, dan apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini, pasti kan kita juga harus menjaga stamina kita gitu kan. Nah, dari tadi yang kamu jelasin ini kan kayak banyak banget penjelasan bahwa menyatakan kalau kayak kita tuh jadinya mudah marah, mudah tersinggung. Jadinya kalau misalnya, apalagi belum lagi kalau misalnya kita ngadepin teman-teman yang agak rese gitu, kalau misalnya kita melakukan kegiatan ini secara per kelompok ya kan, pasti Nadila juga ngerasain lah, karena aku sendiri pun ngerasain hal itu gitu. Nah pasti sobat listener juga semuanya ngerasain hal ini karena hal ini menjadi maklum gitu, ya nggak sih, maklumnya karena lagi online kayak gini, mereka jaraknya jauh, dan juga kita harus bisa mengerti, tapi kita sendiri nanti yang jadinya kesel, karena keselnya itu jadi emosinya ke diri kita, karena aku tuh ngerasanya kayak gitu sih, kayak ngerasa emosi, aduh ini orang nggak mau kerja sih, gue doang yang ngerjain, bete banget deh gue. Otomatis kan kita bisa emosi, itu emosinya nanti yang terkena dampaknya adalah misalnya orang rumah ataupun teman kita yang memang nggak tahu apa-apa, misalnya jadi kena marah gitu sama kita gitu, misalkan ya seperti itu. Karena hal-hal itu juga harus kita harus kita ketahui, balik lagi sama yang tadi udah dijelasin sama Nadila. Bagaimana cara mengatasinya dari yang tadi kamu udah jelasin nih Nadila, tapi tunggu dulu, jangan dulu dijawab karena pastinya nih informasi ini akan lebih keren lagi. Pokoknya jangan dulu di skip, tetap sama gue sama Anissa di Thinker Us Podcast. Kelas Podcast. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Sayangi keluargamu, jauhi narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB dan didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Thinker Us Podcast. Thinker Us Podcast, Think Positive, Fit Us. Oke, listener, langsung aja kita lanjutkan pembahasan tadi yang sudah terjeda. Pasti listener tuh udah penasaran banget apa informasi yang bakalan dikasih sama Nadila. Gimana Nadila cara mengatasinya nih? Nah, kalau dari aku nih ya, sebenarnya tuh banyak cara untuk mengatasi stres akademik. Salah satunya tuh dengan secara psikologis nih ya, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama dengan menggunakan terapi seperti psikoterapi, psikiatrik, psikoterapi keagamaan, dan juga terapi relaksasi. Namun nih, terapi ini dapat dilakukan jika stres akademik kalian tuh benar-benar sangat mengganggu di kehidupan sehari-hari kalian. Seperti kalau kalian tuh udah merasa terbebani banget dengan semua itu, dan kalian tuh tiba kayak muncul penyakit kayak pusing, mules, dan lain-lain gituan. Terus kalian tuh kayak bener-bener ngerasa gelisah banget. Nah, ketika kalian sudah merasakan itu, berarti kalian udah stres akademiknya tuh di dalam taraf berat gitu. Jadi kalian memerlukan terapi ini, gitu Nisa. Nah, kan kalian pasti nih gejala-gejala stres ini dan hal-hal tersebut nih yang dijelasin sama Nadila tuh pasti listener tuh sama kayak yang gue rasain.
Karena emang bener gak sih Nadila, pasti kan lu juga ngerasa gitu gak sih? Karena lu juga tahu nih, pasti lu lebih apa namanya, lebih peka lah ya sama hal-hal kayak gitu karena lu mempelajari hal itu gitu kan lebih dalam. Kalau misalnya gue kan tidak mempelajari hal itu, tapi setelah gue ngobrol bareng sama lo gitu, kayak gue tahu oh iya ternyata gue termasuk ke dalam gejala stres gitu loh. Dan pasti anak-anak mahasiswa lain juga mengalami hal tersebut gitu, dan mereka mungkin cenderung lebih nggak tahu, ya nggak sih? Karena informasi ini pasti keren banget loh kalau misalnya orang-orang tahu kalau ternyata perkuliahan online ini bisa termasuk ke dalam gejala stres, ya nggak sih, Nadila? Iya bener banget dong pastinya. Dari kesetresan yang gue bilang nih, maksudnya yang tadi juga lo jelasin gitu kan, menurut lo nih, gue tuh termasuk ke dalam stres tingkat apa gitu. Karena kan gue kayak ngerasanya nih, kuliah nih, gue sih memang nggak terlalu aktif di apa namanya organisasi ya, tapi gue agak aktif di apa namanya di luar kampus gitu untuk ada kayak kerjaan-kerjaan gitu, gue lumayan aktif dan itu menurut gue sangat membuat beban banget sih. Maksudnya bebannya itu adalah gue harus bisa memanage waktu gue dan juga harus bisa mengendalikan perkuliahan yang sangat sibuk ini gitu. Itu termasuk ke dalam stres apa gitu loh. Kayak gue ngerasanya putus asa banget, kayak males banget. Kalau dari cerita Anissa nih ya, dari cerita Anissa nih bisa termasuk tuh Anissa tuh mengalami stres akademik masih dalam taraf ringan sih, nggak begitu berat. Karena kan di situ Nisa masih bisa mengontrol diri gitu loh. Jadi ya masih bisa ditangani sendiri oleh Nisa. Oh iya, oke. Jadi gini nih, stres itu kan dibagi jadi 3 tingkat ya. Kayak ya ada tingkat-tingkatannya gitu. Oh, ternyata stres ada tingkatannya juga ya. Aku baru tahu loh. Ya dong. Nah, tingkatannya itu bagi jadi 3. Ada tingkatan stres ringan, sedang, dan juga tinggi. Gitu nih. Kalau kalau yang dari yang kamu ceritain ya, stres kamu tuh masih bisa dibilang dalam kategori stres ringan sih. Atau kan ya gejala kayak seperti mudah lelah, hilang konsentrasi, mudah marah. Tapi kamu tuh masih dapat mengendalikan diri gitu. Jadi santai, belum masuk ke tingkat yang stres yang berat kok. Nah, kan gue nih masuk ke dalam kategori ringan kan, ke dalam kategori ringan. Nah, terus apa namanya, apa yang bisa gitu kita lakukan ketika kita merasa stres gitu. Gimana tuh, Nadila? Kegiatan apa yang bisa mengurangi hal tersebut gitu? Kalau dari kegiatan ya pasti ada banyak banget kegiatan yang dapat kalian lakuin ketika kalian sedang mengalami stres. Yang pertama nih kayak dapat mencari suasana baru, cari teman buat belajar. Jadi kan kalau pastinya tuh kalian tuh belajar sendiri. Ih, kok aku sendirian mulu sih? Bosen kan? Nah, perlu nih kalian cari temen nih buat belajar. Jangan lupa juga istirahat yang cukup. Karena istirahat itu sangat diperlukan oleh tubuh. Selain mengistirahatkan fisik, pikiran pun juga perlu rehat. Refreshing atau me time juga diperlukan banget tuh. Karena refreshing tuh bisa untuk menstabilkan emosi dan juga pikiran kita loh. Dan yang pastinya jangan lupa untuk olahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Di rumah aja kan bukan berarti kita males-malesan, tapi setiap hari kayak makan mie doang ya, makanan-makanan yang udah bergizi itulah. Jadi perlulah makan makanan yang bergizi buat Coba dengerin listener, jangan cuma makan junk food doang, Indomie aja yang dimakan tiap hari, nge-GoFood, sibuk ya kan, pengen yang cepet aja, tinggal klik sampai gitu kan, kasih tip ke abang-abangnya. Pokoknya thank you banget buat Nadila karena informasinya tuh sangat bermanfaat, dan juga gue harap nih yang dengerin podcast ini bukan cuma dengerin gitu, kalian juga harus peka loh kalau misalnya stres itu harus dikenalin sama diri kalian gitu. Jangan cuman kalian tuh merasanya capek, kalian juga harus tahu. Sekarang kan bisa googling gitu kan, googling
tentang stres-stres yang kalian alamin. Atau mungkin kalian mau chatan bareng sama Nadila, boleh, nanti kalian bisa inilah ngobrol-ngobrol gitu ya sama Nadila buat yang penasaran gitu kan. Nadila nanti boleh kan ya kasih Instagram kamu, atau kamu mau nyebutin Instagram kamu di sini gitu, siapa tahu nih anak-anak listener tuh mau curhat gitu sama kamu. Boleh deh, coba Instagram kamu apa? Oke, boleh nih ya di follow Nadil_Hoir23. Oke teman-teman nih, nanti gue bakal taruh di deskripsinya ya buat yang pengen curhat sama Nadila gitu lebih lanjut. Oke, thank you banget. Gue bakalan tutup nih podcast ini karena mengingat waktu yang sudah mepet ya kan. Sayang banget karena waktu itu kayak berjalan begitu cepat gitu loh. Ya ampun, gak kerasa banget, padahal kayak baru ngobrol gitu tadi sama Nadila, terus sekarang udah selesai. Oke, gue sekali lagi terima kasih banget buat Nadila karena udah sempetin waktunya buat ngobrol bareng sama listener dan juga sama gue. So, jangan kemana-mana, tetap di Thinker Us Podcast, Think Positive with Us. Thinker Us Podcast. Itu tadi informasi yang udah gue kasih dan juga beberapa kesimpulan-kesimpulan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan thank you banget buat listener yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya. Thinker Us Podcast, Think Positive with Us. Thinker Us, Think Positive with Us.